Jadi mereka semua itu intinya tidak mengakui kalau ada yang mengingatkan dan menjelaskan sampai ke tempat tujuan, yaitu di rumah keluarganya Pak Isman. Tapi dari penjelasannya Pak Supri ini yang mungkin sedikit antara percaya atau tidak, itu suaranya itu suara kayak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini semoga kita dan kalian yang ada di luar negeri, Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dicurahkan keberkahan, nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan yang saat ini sedang mengalami musibah yaitu gempa yang ada di Cianjur, semoga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran, semoga segera pulih kembali seperti semula. Dan bagi korban juga semoga dikuatkan segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah tentang pengalaman dari salah satu keluarga jenazah yang diantar lewat ambulan jenazah. Pengalaman ini mungkin sesuatu yang sangat tidak wajar. Nah, bagaimana kelengkapannya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sekitar tahun 2017 kemarin, 5 tahun yang lalu, salah satu keluarganya itu ada yang meninggal di ibu kota, dan jenazahnya pun harus diantar di keluarga besarnya, yaitu di wilayah kabupaten tertentu di Jawa Tengah. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama kabupatennya. Sebut saja di sini Pak sopir itu adalah Pak Supri, dan salah satu penunjuk arah ini sebut saja namanya Pak Isman. Dalam ceritanya Pak Isman dan juga Pak Supri, ada sesuatu yang sangat-sangat janggal ketika Pak Isman ini berangkat dari rumah sakit bersama seluruh keluarganya naik ambulan. Saat mereka naik ambulan jenazah itu, Pak Supri yang sebagai sopir, dia itu tidak tahu alamat rumah, yang dia tahu hanya nama kabupaten. Sepanjang perjalanan ini, saat dia itu masuk di kabupaten tempat di mana jenazah itu akan diantar, yaitu di salah satu rumahnya Pak Isman atau di keluarga besarnya. Pak Isman ini merasa mungkin ada yang aneh dengan Pak Supri. Yang pertama, setelah masuk kabupaten, Pak Supri itu udah tahu di mana tempat tinggal dari jenazah, itu keluarganya Pak Isman. Tapi Pak Supri ini dengan santainya dia menuju sampai ke kecamatan, dan yang lebih aneh lagi, dia kan tidak tahu kecamatannya itu di mana, tapi yang dilakukan si Pak Supri atau dengan menyetir ini dengan santainya dia itu menuju ke arah sampai ke desa. Desa dia tidak tahu, tapi kok bisa tahu? Sampai di halaman rumah yang dimana di situ keluarganya sudah menunggu sekitar mungkin jam 11 malam sampai di rumahnya Pak Isman. Pak Isman itu galang-galang kepala sampai ketika turun ini tidak ada obrolan. Jadi seakan-akan itu di sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke kampung halaman yang ngobrol biasa, tapi yang terjadi sama Pak Isman ataupun Pak Supri itu seperti kayak Pak Supri itu ya ada yang mengingatkan nanti belok kiri belok kanan. Sampai di rumah pun ketika jenazah ini diturunkan, Pak Isman ini sempat meminta sama Pak Supri untuk duduk sebentar, karena memang ada yang tidak masuk akal. Karena ya Pak Supri dari mana dia tahu rumah dan alamat jenazah itu diantar? Ya memang tertera, cuman logikanya Pak Supri kok bisa tahu sedangkan dia itu orang Jawa Barat, kok bisa tahu sampai sedetail itu sampai ke halaman rumahnya. Saat Pak Isman ya sembari ngopi bersama Pak Supri untuk istirahat sebentar, mungkin butuh waktu setengah jam atau 1 jam 2 jam untuk istirahat sebelum dia melanjutkan kembali ke ibu kota untuk membawa ambulan tersebut. Tapi dalam obrolannya ini sempat ada sesuatu yang mungkin dirasa itu sangat aneh. Yang pertama, yang ditanyakan Pak Isman, Pak Supri, sampean kok bisa tahu kalau alamat jenazahnya di sini? Nah, Pak Supri ini menjawab, ya kan saya tahu karena sampean ngingetin saya, Pak. Sedangkan Pak Isman tidak mengingatkan
arah mana. Memang Pak Isman itu sebagai penunjuk arah, tapi Pak Isman tidak pernah bilang, Pak nanti masuk ke desa ini, Pak nanti belok ke kanan, belok ke kiri, itu tidak pernah. Tapi yang dijelaskan oleh Pak Supri, dia itu seperti kayak merasa ada yang mengingatkan. Dan dia sempat ya berdebat antara Pak Isman sama Pak Supri. Karena memang Pak Isman dia tidak mengakui kalau dia itu bilang sama Pak Supri nanti masuk ke desa ini, nanti masuk ke gang ini. Karena tidak percaya, keduanya itu saling berdebat memang tidak pas ini, mereka memanggil beberapa anggota keluarga yang ikut di ambulan tersebut. Saat mereka itu dipanggil, mereka ini dalam keadaan mungkin yang masih sedih karena jenazah itu ya baru meninggal siang tadi. Mereka yang ikut dari Jakarta sampai ke kampung halamannya Pak Isman, itu mereka yang ikut duduk di jok belakang, di ruangan belakang mobil jenazah yang diantara jenazah itu yang terbaring, itu mereka mengakui dan menjelaskan saya tidak menunjukkan arah jenengan Pak Supri. Bukankah di situ ada Pak Isman yang sebagai penunjuk arah? Jadi mereka semua itu ya intinya tidak mengakui kalau ada yang mengingatkan dan menjelaskan sampai ke tempat tujuan, yaitu di rumah keluarganya Pak Isman. Lantas siapa? Tapi dari penjelasannya Pak Supri ini yang mungkin sedikit antara percaya atau tidak, itu suaranya itu suara kayak laki-laki. Suaranya itu suara laki-laki. Nah mungkin kedekatan antara Pak Supri dan Pak Isman karena mereka baru ketemu sekali. Jadi ya tidak bisa membedakan itu suaranya Pak Isman atau suaranya siapa. Setelah ngobrol dengan Pak Isman sampai di rumah itu sembari ngopi, mungkin keadaannya sudah tenang. Ini Pak Isman sempat ditanya juga, kok suaranya Saman agak berubah Pak Isman, kenapa, apa Saman capek atau gimana? Tanya Pak Supri, berubah gimana Pak, ini suara saya kayak gini. Enggak, suaranya tadi kayak agak serak-serak kayak gitu. Serak-serak gimana Pak? Maksudnya Pak Isman, ya serak-serak, orang tadi yang menunjukkan saya sampai ke tempat tujuan itu suaranya kayak serak-serak. Gimana? Dia ingat kalau jenazah itu memang suaranya agak serak-serak. Dia ngomongnya itu enggak lantang atau enggak jelas. Memang ada seraknya. Apa mungkin si jenazah itu yang menunjukkan arah? Sampai Pak Supri itu kembali menjelaskan, beneran Pak Isman, suara itu yang mengarahkan saya sampai ke sini, itu dari arah Jakarta sampai masuk ke kabupaten. Itu saya itu mengira sampean yang menjelaskan ke saya, Pak nanti belok ke sana masuk ke kecamatan ini. Itu arahnya sekitar 1 kilo lagi. Saya masuk ke situ ya udah ngikutin jalan aja Pak. Nanti ketika belok kanan ya saya ngikutin belok kanan Pak. Nanti ke sana lagi ya saya ngikutin terus sampai ke kecamatan yang dimaksudkan jenengan Pak Isman. Itu lewat suara yang serak tadi. Sampai saya masuk kecamatan, saya sempat nanya, cuman posisi saya lagi nyetir, Pak ini kemana lagi? Nanti tinggal ikuti jalan itu saja sampai nanti mungkin sekitar 0,5 kilo sampai masuk di antara gerbang desa itu. Nah itu jadi saya itu benar-benar ya diingetin sama suara tadi. Ya saya kira beneran Pak Isman itu sampean. Saya tidak pernah berpikir itu siapa-siapa, kata Pak Supri. Pak Isman masih mendengarkan. Lah terus gimana Pak Supri? Setelah sampai-sampean di gerbang desa, ya saya itu ya masih bawa setelah masuk gerbang desa itu, ini gang berapa Pak? Maksudnya gang berapa? Saya nanya lagi. Dia nunjukin, dia tuh menjelaskan lurus aja dulu, nanti ada belokan, kita masuk ke situ, nanti tidak jauh dari situ Pak kelihatan. Saat masuk ke gang, itu seperti yang memang dijelaskan secara detail sampai di halaman rumah ini. Jadi saya itu Pak Isman, kata Pak Supri, dari Jakarta sampai ke kabupaten, sampai kecamatan, sampai desa, sampai rumahnya jenengan ini semuanya ya memang ada yang menunjukkan. Kalau saya cuma tahu ya kabupatennya mana saya tahu, cuman kalau sampai rumah ini mana mungkin, kata Pak Supri, mana mungkin saya tahu kalau tidak ada yang menjelaskan. Nah Pak Isman pun sempat ya bingung, kok bisa sih Pak? Tapi sudah dalam batinnya ini pasti jenazah yang memberikan petunjuk arah. Tapi apa mungkin sosok yang sudah meninggal kok ngasih petunjuk arah? Tapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi, intinya jenazah sudah sampai di rumah. Nah tidak berselang lama, Pak Supri ini mungkin sekitar jam 1-an lebih, itu sekitar jam 1 dini hari, dia yang sudah istirahat sebentar, ya hampir 2 jaman dia istirahat, dia pamitan sama keluarganya Pak Isman, termasuk sama Pak Isman untuk kembali ke pekerjaannya, yaitu mengantarkan ambulan itu ke rumah sakit, yaitu di Jakarta.
Tapi yang terjadi sama Pak Supri, dia itu sudah pamitan sekitar jam 1 dini hari. Tapi sekitar 1 jam setelahnya, mungkin sekitar jam 2-an, jam 2 dini hari, Pak Supri itu balik lagi ke rumahnya Pak Isman. Sampai Pak Isman itu bingung, Pak, lah jenengan kok balik lagi sini itu gimana Pak? Sewaktu Pak Isman itu nanya sama Pak Supri yang sudah turun dari mobil ambulan tadi, itu sempat dia duduk sebentar dan menjelaskan. Saya bingung Pak Isman, bingung kenapa? Ada yang ketinggalan Pak? Nggak ada yang ketinggalan Pak Isman, nggak ada. Cuma saya minta tolong sama jenengan. Minta tolong apa Pak? Kata Pak Isman nanya ke Pak Supri. Saya minta tolong, ini saya sudah hampir 1 jam, kok saya nggak ketemu jalan raya. Saya benar-benar, ya kayak kader Pak, kayak ya tidak nemu jalan rayanya itu kemana. Jadi selama 1 jam ini, dari jam 1 tadi sampai jam 2 ini Bapak belum sampai jalan raya? Iya Pak, saya belum sampai jalan raya, kata Pak Supri. Makanya saya balik lagi ke sini ya karena saya bingung, kata Pak Supri menjelaskan ke Pak Isman. Saya itu benar-benar bingung, kok jalannya ke yang tadi saya lewati itu kok tidak ketemu. Bahkan ya kayak muter-muter saja Pak. Yang lebih ngerinya lagi saya muter kok di area pemakaman yang di ujung desa sana loh Pak. Yang ada dekat lapangan situ Pak, saya itu sudah 3 kali Pak lewat situ, muter lagi. Kok nembusnya lapangan sama makam, muter lagi sama sini. Saya kira itu ke kanan, saya udah gonta-ganti 3 kali arah Pak. Ke kanan saya ikuti, ke kiri saya ikuti, lurus saya ikuti itu Pak. Tapi kok anehnya ini yang bikin saya bingung ini, makanya saya balik lagi ke sini. Ya untungnya saya masih ingat jalan ini. Tapi ya saya belok kanan ya tidak nemu jalan raya, nembusnya ke lapangan sama makam. Saya lurus pun nembusnya ke situ lagi. Sampai saya benar-benar takut. Ya hampir 1 jam saya muter-muter pakai mobil itu. Kok yang saya heran ya mungkin waktunya dini hari. Ya wajar tidak ada orang. Saya mau nanya siapa. Makanya saya balik lagi. Ini maksudnya mau minta tolong sama jenengan Pak Isman. Antar saya sampai ke jalan raya. Kalau sudah sampai jalan raya ya sudah, nanti ditinggalkan saja. Pak Isman yang mendengarkan cerita dari Pak Supri yang memang kayak ketakutan. Masa sih 3 kali arah kok arahnya ke pemakaman yang tidak jauh dari lapangan. Sampai Pak Isman itu ya minta tolong sama salah satu saudaranya, sebut saja di sini namanya Marsuki. Marsuki itu dipanggil, Marsuki sini. Iya kan Isman, ada apa? Mau tidak kamu antar Pak Supri sampai ke jalan raya? Emangnya kenapa Pak? Bukannya Pak Supri tadi sudah pamitan kok balik lagi ke sini? Iya, makanya dia datang ke sini. Ya karena dia nyasar tadi di lapangan sama pemakaman. Nah Marsuki ini menjelaskan, ya Allah Pak, samban muter-muter di lapangan yang ada makamnya di situ Pak, yang sampingnya makam. Iya Pak, kenapa? Sembari Marsuki itu kayak dia berpikir, saya baru menjelaskan, ya wajar Pak, orang yang baru di sini, orang yang baru masuk ke kampung ini Pak, kalau melewati lapangan bola itu terus yang sampingnya makam, itu mungkin bukan cuma 1 atau 2 orang. Tapi sudah sering sekali kalau orang baru masuk ke sini, terutama sudah melewati makam itu, ya pasti dia tidak bakal pulang. Nanti paling bisa pulang itu nanti pagi hari. Kalau sudah matahari terbit, sudah jelas jalannya kelihatan. Tapi kalau malam kayak gini Pak, ya memang ya sudah terjadi. Bahkan yang namanya tukang bakso juga pernah. Itu sekitar jam 9 malam Pak, apalagi Bapak sendiri, jam 1 dini hari. Pulang dari sini, mobilnya mobil jenazah. Nah terus gimana nih Pak Marsuki? Ya sudah saya bantu Pak. Setelah Pak Marsuki ini menjelaskan tentang lapangan bola tadi, tidak berselang lama Pak Isman itu akhirnya ikut dengan Pak Supri naik mobil ambulans, sementara Pak Marsuki naik dengan motor yang maksudnya yang mengantar sampai di jalan raya. Jadi Pak Marsuki itu pakai motor, Pak Isman itu ikut mobil ambulans dengan Pak Supri, diantar sampai ke jalan raya. Tapi sebelum sampai jalan raya, tepat di perempatan yang membuat Pak Supri itu ya seperti orang yang tidak bisa pulang bolak-balik di arah situ, itu sempat dia nengok ke arah makam yang dekat dengan lapangan bola. Nah di situ dia menjelaskan, ini loh Pak, lapangan bola ini, makam ini yang membuat saya kader. Karena tidak mungkin saya itu ya lupa, ini sebenarnya ada apa sih? Pak Isman menjelaskan, ya mungkin Bapak tidak permisi masuk sini atau gimana, sehingga Bapak mau keluarnya susah. Coba Bapak bunyikan klakson 3 kali sembari ya maaf, yang namanya kita tamu, ya kita sebaiknya punya unggah-ungguh, misalnya punya sopan santun, ya setidaknya kita permisi atau apa, bahasanya bahasa manusia, ya bisa-bisanya Pak Supri aja. Mbah permisi Mbah, saya mau pulang Mbah, numpang lewat.
sembari bunyi klakson. Nah setelah dia bunyi klakson sembari ngucapin permisi, itu jalan itu kayak terlihat, kata Pak Supri, loh ini jalan mana Pak? Oh ini yang tadi apa yang ke gerbang desa itu. Ya memang ini jalannya Pak. Bener Pak Isman, saya ya tadi nggak ngelihat jalan yang menuju ke gerbang desa ini, nggak kelihatan. Tapi ini kok kelihatan. Ya udah Pak, yang intinya ya bismillah semoga tidak ada apa-apa. Sampai keluar dari gerbang desanya Pak Isman, sampai ke arah kecamatan, sampai ketemu jalan raya. Nah disitulah Pak Isman akhirnya turun dan Pak Supri diminta untuk hati-hati sampai ke ibu kota. Pak Isman pun akhirnya bonceng sama Pak Marsupri sampai ya sepanjang perjalanan dari arah jalan raya ke kampungnya Pak Isman, antaranya ya hampir setengah jaman, karena ya pedalaman mungkin agak jauh, sekitar setengah jam dari jalan raya itu Pak Isman pulang. Sampai mungkin sekitar jam 3 dini hari itu menceritakan ke Pak Marsupri kalau apa yang dialami oleh Pak Supri yang barusan, mungkin dia itu tidak, ya maaf, tidak pamitan atau tidak izin atau gimana, yang mungkin membuat Pak Supri itu seperti kayak orang linglung, tidak bisa keluar dari desa kita. Itu satu pengalaman yang dialami oleh salah satu mobil pengantar jenazah yang tak lain adalah sopir ambulan tersebut. Dan itu diceritakan oleh Pak Isman. Semoga dari kisah ini bisa menghibur kalian pecinta cerita-cerita misteri. Saya Pak Ade, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.